bukan hanya laptop, PC ya, smartphone juga bisa. Bahkan power supply dan cooler sekarang udah mulai naik harganya. Aduh, luar biasa. Ini udah gila banget ya dunia rakit PC. Gimana nih ke depannya? Coba deh tag teman kamu yang sampai saat ini gitu ya belum menggunakan AI. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Rumor akhir tahun 2025 kini jadi kenyataan di tahun 2026. Kabar baiknya ada, tapi sayangnya kabar buruknya juga ya nggak sedikit. Ya. Apakah ya dampak buruk ini bakalan mengganggu ke pekerjaan kalian atau mengganggu ke bisnis kalian atau malah sebaliknya? Nah, gitu ya. Kita lihat aja ya di akhir video. Nanti ada kesimpulannya. Kira-kira kalian kabar baik atau kabar buruk gitu. Oke, pertama nih ya, mulai dari kabar buruk dulu aja ya. Ya bukan buruk sih, cuman ya kabarnya kurang mengenakan lah gitu ya. Memang bukan hanya memori RAM aja ya, tapi harga SSD di awal tahun 2026 ini meningkat tajam. Bahkan ya, baru kuartal awal ya, ini tuh udah kelihatan peningkatan harganya. Puncaknya kemungkinan nanti bakalan ada di kuartal 2 2026 ya. Bahkan kemungkinan bisa lebih juga. Itu belum tahu pasti ya. Yang pasti kuartal 1, kuartal 2 harga SSD ini bakalan jauh lebih mahal. Nih contohnya ya, kemarin saya beli SSD 256 GB ya awal 2025 cuman 250 ribuan aja. Nah di Januari 2026 ini saya lihat harganya ya tembus 500, bahkan ada yang jual 700 ribu dengan spek SSD yang sama. Kita lihat lagi ya NVMe Gen 4 yang 1 TB. Belum lama ini saya beli masih 1,1 jutaan. Bulan Juli Agustus lah ya 2025. Sekarang ketika saya scroll ya lihat-lihat di e-commerce, harganya jadi 2,9 jutaan di tahun 2026 ini. Terus kita lihat lagi NVMe Gen 5 yang 2 TB ya. Dulu saya jual 4 juta ya, 5 juta ya, banyak juga ya harganya sekitar segitu. Sekarang tembus 11 jutaan. Gila, ini harganya udah nggak masuk akal ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya memang ya bukan rumor lagi ya si memori RAM harganya selangit kemarin di akhir 2025 karena stoknya yang memang diborong ya oleh perusahaan-perusahaan yang punya aplikasi AI. Rasanya banget. Akhirnya ya stoknya menipis, harganya jadi jauh lebih mahal. Nah itulah ya, jadi masalah utamanya memang di industri memori RAM ini. Ya walaupun memori RAM dan SSD ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi keduanya dibuat oleh produsen yang sama, kayak Samsung ya, terus SK Hynix, Micron ya, dan mereka tuh ya memang saling terhubung ya, karena mereka tuh termasuk kategori industri memori semikonduktor. Nah disitulah gitu ya, masalahnya gitu ya. Jadi biasanya kan si produsen semikonduktor tadi tuh melakukan relokasi sumber daya mereka gitu ya. Jadi ada 3 hal yang selalu berkaitan. Apaan tuh? Yang pertama ya dari pabrik dan mesin. Ya maksudnya apa? Jadi maksudnya fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi wafer DRAM ya dan wafer si NAND flash ya. Ini kan bahan baku SSD ya, NAND flash itu. Seringkali tuh satu sama lain tuh berbagi. Jadi mesinnya ini ya di pabriknya tuh bergantian. Jadi satu pabrik bikin DRAM, terus nanti di pabrik yang sama bikin lagi NAND flash gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, prioritas keuntungan. Perfect. Ya. Jadi produsen-produsen di sini tuh ketika berbisnis ya pasti keuntungan yang dicarinya gitu ya. Ketika permintaan DRAM yang khususnya yang HBM ya, High Bandwidth Memory yang untuk AI dan DRAM yang kelas server harganya melonjak tinggi dan harga jualnya lebih menguntungkan, ya udah jadi si produsen-produsen tadi ya memaksimalkan lini produksi mereka untuk membuat DRAM aja gitu ya. Nah, hal ini berarti kapasitas dan pembuatan bahan baku yang harusnya membuat SSD ya, memproduksi NAND flash dikurangi secara paksa. Jadi ya mau nggak mau gitu ya, bikin DRAM ini yang buat AI jauh lebih menguntungkan kata si produsen-produsen tadi. Ya udahlah bikin DRAM aja gitu ya, nanti aja bikin SSD-nya gitu ya.
Ibaratkan ya lagi jualan mobil mewah kan, untungnya kan gede daripada jual mobil LCGC gitu ya, diecer ya, harga untungnya kecil, ya udah gitu ya, mending yang untungnya besar aja. Ya mereka ya pastinya berbisnis pengen untung yang besar. Ketiga, dampak. Nah, ini dampaknya apa? Pasokan chip NAND flash ya, bahan baku untuk membuat SSD pastinya kan jadi berkurang dan otomatis harganya di pasaran jadi meningkat. Nah, seperti itu. Jadi ya mereka ya para produsen ini tuh pokoknya ini berbisnis mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nah, tren harga naik ini tuh bakalan berlanjut ke semua lini, bukan hanya laptop, PC ya, smartphone juga bisa, bahkan power supply dan cooler sekarang udah mulai naik harganya. Aduh, luar biasa. Ini udah Come on, man. gila banget ya dunia rakit PC gimana nih ke depannya. Tapi kabar baiknya ya khususnya untuk saya nih ya, para konten kreator ya, sekarang kan udah banyak aplikasi AI yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan kerjaan. Saya tidak sabar untuk segera melompat. Kita bisa ngedit lebih cepat, bisa cari ide yang lebih banyak, bisa berkreasi tanpa butuh waktu yang lama gitu ya. Udah banyak deh ya aplikasi-aplikasi AI yang super canggih sekarang ya. Kayaknya sih hampir semua orang udah pakai AI. Coba deh tag teman kamu yang sampai saat ini gitu ya belum menggunakan AI. Pikir, nenek-nenek begini, saya tidak berani. Saya akan cari kaum mufti. Pastinya nggak ada teman-teman, karena semua teman-teman kalian di sana juga pastinya udah pernah pakai AI ya. Jadi bukan hanya konten kreator aja yang diuntungkan dengan banyak aplikasi AI, bahkan perusahaan-perusahaan besar juga banyak banget lah ya yang kerjaannya dibantu oleh AI. Coba sekarang kamu pakai AI apa di rumah ya? Buat bantu pekerjaanmu, atau buat bantu belajarmu, atau buat bantu kegiatan-kegiatan harian lah ya. Apa? Ada Adobe Firefly, Canva Magic, CapCut AI, VO, Midjourney, atau apa ya, Perplexity, Gemini AI, ChatGPT ya, banyak banget ya. Ya memang salah satunya ya saya juga pakai aplikasi-aplikasi AI tersebut ya untuk buat konten. Jadi ya intinya nih ya, kalau saya sih ya memang banyak kabar baiknya. Saya bisa manfaatin aplikasi AI untuk bikin konten gitu ya. Kopinya, Bang? Kagak, Bang. Ada kopi panas, ada kopi dingin. Kagak, Bang. Mau bungkus apa minum sini, Bang? Lu bener-bener ya. Gak lihat apa gue lagi perang. Ya jadi ya nggak apa-apa lah gitu ya, memori RAM mahal gitu ya. Yang penting kerjaan saya bisa jauh lebih baik, lebih efisien karena terbantu banyak aplikasi AI ya. Nah, gimana dengan kamu ya di sana? Mending memori RAM murah tapi aplikasi AI nggak ada ya, kayak zaman dulu gitu. You serious? Atau ya udahlah nggak apa-apa sekarang mahal dan akhirnya ya banyak aplikasi AI sekarang. Nantinya juga RAM kan turun lagi gitu ya harganya. Paling ya nunggu momentum aja. Tapi ya entah sampai kapan gitu ya harga-harga memori RAM dan SSD ini bisa kembali harganya normal. Ya kita tunggu aja gitu ya sampai kebutuhan-kebutuhan perusahaan yang lain yang mengembangkan AI terpenuhi. Ya mungkin tahun depan. Nah, ini sih menurut pandangan saya pribadi ya. Kalau misalnya kalian punya pandangan yang lain ya, kenapa si memori RAM dan SSD ini harganya meningkat, kabar baik atau kabar buruknya, coba komentar aja di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.